Selamat datang di channel Drupal.id. Tema video adalah berkenalan dengan RCM bagian ketiga dari 4 bagian dengan subtema Install Mail Server Multi-Domain berbasis ISP config dengan cepat memanfaatkan RCM. Prerequisite ini sama dengan video sebelumnya di bagian kedua, yakni sama-sama membutuhkan sebuah virtual private server yang terdapat akses super user dan memiliki IP public. Namun untuk kebutuhan mail server maka kita membutuhkan tambahan, yakni port 25 tidak diblokir oleh pihak hosting provider. Kemudian kita juga perlu pointer record atau PTR record atau reverse DNS, di mana IP public ini terasosiasi dengan nama domain. Berikutnya kita juga sama-sama membutuhkan akses ke DNS management. Fully qualified domain name kita set dengan nama server1.sisteminformasi.web.id. Variabel IP address kita dapatkan dari hosting adalah 202.10.41.60. Port 25 pada server perlu dibuka. Kita perlu request tiket atau support ke pihak hosting provider. Untuk mengecek apakah port 25 sudah dibuka atau belum, maka kita bisa menggunakan command nmap. Kita tes dengan WSL2. Kita ketikkan command nmap. Portnya adalah 25. Kemudian IP address dari server kita jadikan sebagai operand. Port 25 sudah terbuka. Kemudian untuk memverifikasi pointer record kita bisa menggunakan command dig verifikasi di dalam server karena membutuhkan akses ke port 53. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah website dengan fungsi homepage beralamat di ui.web.id. Pada bagian ketiga ini kita akan menambah 3 website, yakni yang pertama dengan fungsi sebagai mail client beralamat di mail.ui.web.id. Yang kedua, website dengan fungsi sebagai database client yang beralamat di db.ui.web.id. Dan yang ketiga, website dengan fungsi sebagai mailbox management yang beralamat di cp.ui.web.id. Pada customer B, kita juga sudah membuat website dengan fungsi sebagai homepage beralamat di juragan.web.id. Dan pada bagian ketiga kali ini kita akan menambah 3 website. Yang pertama, website dengan fungsi sebagai mail client beralamat di juragan.web.id/webmail. Yang kedua, website database client yang beralamat di juragan.web.id/database. Dan terakhir, website dengan fungsi sebagai mailbox management yang beralamat di juragan.web.id port 8080. Yang membedakan antara customer A dengan customer B adalah pada customer A, keseluruhan alamat URL-nya berada pada fully qualified domain name atau domain maupun subdomain. Sementara pada customer B hanya terdapat 1 domain saja, website lainnya berada pada subdirectory yang berbeda.
maupun port yang berbeda. Untuk software, kita sudah menggunakan software Drupal sebagai website dengan fungsi homepage. Untuk website dengan fungsi mail client, kita akan menggunakan Roundcube. Kemudian website dengan fungsi database client, kita akan menggunakan software PHP My Admin. Kemudian untuk mailbox management, kita akan menggunakan interface dari ISP config. Kita mulai praktek, kita masuk ke DNS management. Kita sudah menambahkan record untuk subdomain server 1. Lalu kita masuk DNS management dari domain ui.web.id. Kita perlu menambahkan 3 subdomain, yakni mail, db, dan cp pada DNS record. Kita set sebagai CNAME saja. Kita tambahkan juga untuk record DB. Dan terakhir subdomain cp, CNAME atau alias ke ui.web.id. Kemudian domain ui.web.id memiliki MX record yang mengarah ke FQDN dari server dengan priority 10. Kita sudah menambahkan 4 record baru pada DNS, 3 tipe CNAME dan 1 tipe MX. Untuk customer B, kita tidak perlu menambahkan CNAME record. Namun untuk kebutuhan mail exchange, maka kita perlu menambahkan MX record. Kita tambahkan dengan hostname, yakni alamat FQDN dari server dengan priority 10. Kita sudah menambahkan 1 DNS record dari domain juragan.web.id, yakni tipe MX. Sekarang kita tinggal menunggu hingga DNS terpropagasi secara global. Sekarang kita masuk ke server melalui command prompt. Kita edit file config menggunakan Notepad. Kita tambahkan alias, yakni bahwa login ke server berarti kita login ke hostname IP dari VPS menggunakan port 22 dan user adalah root. Kita login ke server, maka variabel tadi akan digunakan. Pada video sebelumnya kita sudah menginstal Wiget dan juga RCM. Kita bisa verifikasi ulang menggunakan which. Wiget adalah aplikasi HTTP client untuk mendownload shell script RCM.
Pada video bagian kedua, kita sudah menginstal extension Drupal. Maka pada video kali ini kita akan menginstal extension ISP config. Kita bisa melihat dari help. Kita ketikkan rcm spasi --help. Kita scroll ke atas, di sini terdapat panduan untuk mendownload extension ISP config. Kita copy paste, kita execute. Kita eksekusi rcm spasi ISP config. Enter. Argumen mode is required. Karena belum terinstall ISP config, belum terdapat user Linux yang bernama ISP config, maka kita dihadapkan pada mode init. Kita pilih dengan langsung menekan tombol enter. Pada argumen DNS record, kita pilih manual, switch to select list, tekan tombol 1. Pada variation, kita pilih yang tersedia yakni Ubuntu 24A dengan bundle yang tersedia. Kita langsung menekan tombol enter. Argumen fkdn, kita kembali ke slide sebelumnya. Adalah server1.systeminformasi.web.id. Kita copy paste. IP address terpilih secara otomatis. Kita langsung menekan tombol yes. Argumen URL ISP config dapat kita kosongkan karena kita tidak akan membuat interface pada domainnya fkdn. Kita tekan escape. Begitu pula dengan interface phpMyAdmin yang pada domain fkdn kita lewati. Kita tekan escape juga. Pun dengan roundcube. Untuk time zone kita pilih Asia Jakarta. Command has been built. Kita eksekusi dengan menekan tombol enter.
Kita telah selesai menginstal ASP.config. Kita bisa verifikasi dengan melihat user Linux-nya. Sudah terbuat user Linux dengan nama ASP.config. Dan ini adalah username dan password untuk masuk ke website melalui localhost. Kita simpan, kita ketik notepad, kita bisa mengetes dengan cara membuat local port forwarding. Kita menggunakan SSH ke server, lalu kita pilih port 8080, berarti mengarah ke server di port 80. Kita bisa mengetes melalui URL ini, tambahkan port 8080. Kita bisa tes login. Kita berhasil login ke user interface dari ASP.config. Kita bisa melihat menu-menu yang tersedia. Kita logout. Kemudian kita juga bisa masuk ke phpMyAdmin. Kita tambahkan portnya. Di sini kita bisa masuk ke berbagai user dari MySQL. Kita tes. Berhasil. Kita keluar, kita tes sebagai user Runcube. Berhasil juga. Kemudian kita keluar, kita login sebagai user MySQL ASP.config. Kita tes. Selesai. Kita keluar, kita tes Runcube. Tambahkan portnya. Oke, baik, interface sudah dapat kita akses, namun untuk username baru ada ketika kita menambahkan domain. Kita tes masuk sebagai user Drupal pada project UI Web ID. Berhasil. Ini adalah database Drupal versi CMS versi 1. Kita keluar, kemudian kita masuk ke MySQL dari project Juragan Web.
Ini adalah database dari project Juragan Web Drupal versi 11. Kita keluar, kita close. Kita kembali ke slide sebelumnya. Kita akan membuat 3 website sekaligus dengan RCM ASP config. Kita langsung mengetikkan command-nya RCM spasi ASP config. Mode init sudah tidak bisa kita pilih. Sekarang kita memilih mode add-on, yakni kita menambahkan domain. Kita pilih enter karena value yang tersedia hanya add-on. Pada DNS record kita pilih history yang pernah kita pilih manual, tekan tombol 1 atau skip. Bisa dipilih lagi, 1 lagi. Domain untuk email. Argumen domain untuk email kita pilih ui.web.id. Untuk IP address kita langsung menekan tombol enter. With ASP config kita pilih yes. Tambahkan URL-nya yakni cp.ui.web.id. Sudah tersedia. Kita switch, pilih nomor 1. With phpMyAdmin kita pilih yes. Sementara untuk URL-nya kita switch to select list. Sudah tersedia untuk URL db ui web id. Kita tekan angka 1. Argumen with roundkeep kita pilih yes. Tersedia berbagai pilihan alamat URL. Kita switch to select list. Kita pilih yang nomor 1, yakni mail.ui.web.id. Command has been built, kita langsung eksekusi, tekan tombol enter.
Sudah selesai dan kita simpan informasi username dan login. Kita tes masuk. Pertama ialah ke web interface mailbox management, yakni adalah ASP.config. Kemudian phpMyAdmin berada pada alamat db UI web ID. Dan terakhir adalah Roundcube di alamat mail.ui.web.id. Kita tes mengirim email dari email Gmail. Terdapat dua mailbox yang auto terbentuk, yakni admin dan support. Kita tes kirim ke admin@ui.web.id. Tes email dari Gmail. Tes 1 2 3. Kita kirim email untuk admin@ui.web.id. Kemudian kita tes email juga untuk support @ui.web.id. Tes email dari Gmail. Tes email untuk support @ui.web.id. Baik, kita tes login ke ASP.config terlebih dahulu. Di sini terdapat klien baru yang diberi nama ui.web.id dengan passwordnya adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa menambah mailbox baru. Kita ketikkan ijortengap. Emailnya juga ijortengap@ui.web.id. Passwordnya kita copy paste. Kita save. Kemudian kita tes email juga dari Gmail menuju ijortengap@ui.web.id. Tes email dari Gmail untuk ijortengap@ui.web.id. Kita send. Kita logout dari ASP.config. Ini adalah untuk mailbox management. Untuk phpMyAdmin, ini kita bisa menggunakan login dari Drupal. Kita keluar. Kita tes login dengan mail client. Admin, passwordnya kita copy paste. Iya, kita menerima email dari drupal.id@gmail.com. Kita berhasil, kemudian kita keluar. Kita tes sebagai support. Email dari Gmail juga masuk ke mailbox untuk username support. Dan terakhir kita login dengan mailbox yang baru kita buat.
kita juga berhasil masuk email dari Gmail. Kita keluar. Kemudian untuk bisa mengirim email keluar, kita perlu menambahkan DNS record. Kita masuk kembali ke DNS manajemen dari domain ui.web.id. Kita tambahkan txt record untuk hostname ui.web.id. Kita kosongkan pada domain, kita tambah txt record. Kita tambahkan value sebagai berikut, yakni value untuk keperluan SPF. Kita tambahkan. Kemudian kita juga perlu menambahkan txt record untuk hostname default _domain key. Kita masukkan public key. Dan terakhir, tambahkan juga txt record untuk subdomain dimorph. Txt record, masukkan value-nya, tambahkan. Kita tunggu sekitar 1 jam agar DNS record ini terpropagasi secara global sehingga kita bisa mengirim email keluar. Baik, berikutnya kita akan masuk ke customer kedua, yakni customer B, juragan.web.id. Kita sama saja seperti sebelumnya. Kita eksekusi rcm isp config. Kita pilih mode add-on, enter. Kita pilih manual. Untuk domain kita ketikkan juragan, skip history, lalu kita ketikkan juragan.web.id. Untuk IP address kita tekan enter. Pada argumen with isp config kita tekan yes. Kemudian untuk pilihan URL-nya kita switch to select list dan tersedia pada poin nomor 2, kita tekan nomor 2. With php-admin kita tekan yes. Pada URL-nya switch to select list tidak tersedia sehingga kita bisa menekan backspace. Lalu kita ketikkan saja. Kita copy paste URL-nya. Untuk round cube kita tambahkan, kita tekan yes. Switch to select list tidak tersedia pada list, kita tekan backspace untuk mengetik manual. Command has been built, kita tekan enter untuk mengeksekusi. Selesai.
Untuk domain juragan.webid ini lebih cepat dibandingkan UI Web ID karena kita tidak perlu meminta sertifikat TLS tambahan dari Let's Encrypt. Ini adalah keunggulan jika kita hanya punya satu FQDN. Kita simpan informasi login. Sama seperti DNS record pada domain sebelumnya, kita juga perlu menambahkan DNS record untuk domain juragan.web.id. Kita tambahkan text record. Untuk keperluan SPF. Kita tambahkan kembali text record untuk hostname default._domain key dengan value berupa public key. Dan terakhir kita tambahkan untuk hostname dimorq text record dengan value yang tertera pada shell. Baik, kita bisa mengetes 3 website yang telah kita buat: ASP.config, phpMyAdmin, dan terakhir adalah Roundcube. Kita tes login pada ASP.config. Kita telah membuat klien baru. Kita bisa menambahkan mailbox. Kita tambahkan usernya Ijor Tengap dengan passwordnya random. Kita tambahkan save. Kita tes mengirim email. Mailbox ijortengap@juragan.web.id. Tes email dari email. Untuk mailbox ijortengap@juragan.web.id. Kita bisa logout dari ASP.config. Pada phpMyAdmin kita bisa mengetes username-nya dari Drupal project Juragan Web. Berhasil. Kita keluar. Untuk mailbox kita login. Kita berhasil masuk email dari Gmail. Kita keluar. Berikutnya kita perlu testing. Kita menggunakan mail tester. Kita kirim.
Hasil dari mail tester kita mendapatkan nilai 10/10. Kita tes mengirim email dari domain ui.web.id. Hasilnya juga sempurna, 10/10. Berikutnya kita tes email ke Gmail. Ini kita replay. Begitu pula dengan dari Juragan Web. Masuk email dari ui.web.id, kemudian juga masuk email dari juraganweb.id. Baik, sekian video kali ini. Kita sudah berhasil memverifikasi mail server yang sudah kita buat untuk contoh kasus 2 customer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.